Assalamualaikum sahabat Alikna semua, berjumpa lagi dengan saya Muhammad Iqbal di channel Alikna Family. Sahabatku, kali ini kita mau bahas masalah worldview di dalam Islam, ya, pandangan alam Islam. Atau kalau di dalam bahasa Arab itu istilahnya ru'yatul Islam lil wujud. Jadi maksudnya bagaimana sih cara Islam memandang segala wujud yang ada di dalam kehidupan ini? Gunanya apa? Gunanya adalah yang pertama agar kita bisa mengetahui bagaimana konsep-konsep Islam itu di dalam kehidupan sehingga kita nanti mudah mengaplikasikannya dengan suatu pegangan, kita memiliki suatu pegangan yaitu tentang Islam. Ya. Kemudian yang kedua, tujuannya adalah agar kita bisa mengetahui bagaimana perbedaan antara cara pandang Islam memandang kehidupan ini dengan pandangan-pandangan yang lainnya. Ya, sahabatku semua. Jadi, Said Muhammad Naqib Al-Atos menjelaskan, sahabatku, definisi dari worldview Islam ini adalah visi antara realitas dengan kebenaran hak mengenai segala yang ada dalam eksistensi yang muncul di dalam pikiran kaum muslimin. Jadi ada realitas semua dan juga ada kebenaran. Yang kebenaran ini merupakan hak. Hak itu adalah kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi digabungkan, perjumpaan itu menghasilkan suatu pandangan yang jelas dari Islam, bagaimana Islam memandang wujud yang ada di semesta ini. Jadi sahabatku semua, yang pertama dalam alam pandangan Islam itu mengetahui bahwa Islam tidak ada mendikotomikan antara yang sakral dengan yang profan, dan juga tidak ada membeda-bedakan antara yang dunia dengan akhirat. Jadi sahabatku semua, kita mengetahui bahwa kita diberikan kekuatan, tapi kita harus sadar dan percaya bahwa di luar dari diri kita ada kekuatan yang lebih hebat. Di luar dari diri kita ada yang maha mengendalikan. Di luar dari diri kita, di luar dari kemampuan kita, ada suatu kekuatan yang dia mengatur dan memberikan kehidupan pada kita. Sahabatku semua, di lain dari itu juga, maka kita mengetahui tidak ada perbedaan antara dunia dan akhirat. Dunia itu memang penting, tapi akhirat tidak juga ditinggalkan. Dan akhirat itu penting, tapi bukan berarti kita mementingkan akhirat lalu kita meninggalkan dunia. Tidak. Kedua-duanya harus sejalan dengan seimbang. Di dalam surah Al-Qasas ayat 77 itu dijelaskan, sahabatku semua, wabtaghi fima atakallahu darul akhirah. Dan tuntutlah apa yang disediakan Tuhanmu dari negeri akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunia. Tapi kamu jangan lupa ada bagianmu yang disediakan Allah di dunia ini. Jadi sahabatku semua, ada dunia, ada akhirat. Maka dari itu Islam tidak membeda-bedakan antara keduanya. Mungkin berbeda dengan pandangan alam yang lain yang selain Islam. Mungkin ada perbedaan antara dunia dan akhirat. Oke, yang kedua sahabatku semua, pandangan alam Islam adalah mencakup seluruh yang dilihat dan yang tidak terlihat. Jadi sahabatku semua, di dalam surah Al-Baqarah dijelaskan, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah, yaitu orang-orang yang mereka beriman dengan yang gaib. Yang gaib itu siapa? Allah. Kemudian ada kudrat dan iradah, ada kekuasaan Allah, ada malaikat, ada hari kiamat, semuanya itu gaib. Kalau kita beriman kepada itu sesuai dengan cara pandang Islam, sahabatku semua. Kemudian yang ketiga, pandangan alam Islam, sahabat semua, adalah bahwa di antara unsur-unsur konsep yang ada di dalam Islam itu antara satu sama lain itu saling berkaitan dan bergantungan. Maka dari itu kita tidak bisa membedakan antara Al-Quran dengan hadis. Ya, misalkan kita mau pakai Al-Qurannya aja nggak pakai Al-Hadisnya, atau kita mau taat sama Allahnya aja nggak mau ikut cara atau adab dalam kehidupan Nabi, itu nggak bisa. Atau juga kita mau bedakan antara sains dengan Islam, itu juga tidak bisa, sahabat semua. Karena antara satu sama lain itu diciptakan Allah, semuanya saling berkaitan dan saling membutuhkan. Sama seperti kita umat manusia ini saling membutuhkan satu sama lain.
Begitu. Ya, sahabat semua. Oke, kemudian sahabatku, poin yang selanjutnya. Ketika kita mengetahui 3 poin ini, maka ada 3 poin juga yang harus kita camkan, ya, yang itu tidak dipakai oleh pandangan alam Islam. Yang pertama adalah Islam itu, pandangan alam Islam mengenai kebenaran dan realitas itu tidak dibangun berdasarkan suatu proses yang dia berangsur-angsur. Tidak. Islam itu hadir sudah memang dewasa kian. Kalau menurut Said Muhammad Naqib Al-Atas, dia memang sudah sempurna, sahabatku. Di dalam surah Al-Maidah dijelaskan, Al-Yauma akmaltu lakum dinakum, menunjukkan bahwa Islam itu sejak lahirnya sudah dewasa. Dia tidak mengalami suatu proses pendewasaan lagi. Dia memang sudah menjadi sistem yang sempurna. Akmaltu lakum dinakum, kata Allah. Jadi Islam itu dia memang sudah sempurna. Kemudian poin yang kedua yang harus diperhatikan untuk ditinggalkan, bahwa ini bukan worldview-nya Islam, sahabat semua, adalah bahwa pandangan mengenai realitas dan kebenaran di dalam Islam itu tidak mengalami suatu transformasi dialektika, ya sahabatku semua. Misalkan kita melihat ada tesis, ya, kemudian kita melihat satu gabungan antara satu dengan yang lainnya. Misalkan kita melihat Islam, ya, dia dibentuk dalam kasus-kasus sejarah, kemudian dia berubah, mengalami perubahan, dan dia mengalami dinamika yang membuat Islam itu menjadi berubah. Nah, itu tidak seperti itu, sahabat semua. Karena Islam itu sendiri, dia merupakan agama yang tidak tercampur atau bisa diubah oleh sistem-sistem yang datang setelahnya. Karena Islam itu sendiri merupakan suatu sistem yang sudah sempurna, makanya dia itu akan dijadikan patron. Bukan Islam yang mencari patron, melainkan Islam itulah yang akan menjadi suatu patron. Dia akan menjadi ukuran, tolak ukur dari suatu kebenaran. Baik, kemudian yang ketiga yang harus diperhatikan untuk ditinggalkan, sahabat semua, bahwa di dalam tradisi intelektual, agama, ataupun juga budaya Islam itu tidak mengenal suatu sistem pengetahuan di mana dia harus diukur berdasarkan teori sosialisme, dia diukur berdasarkan pragmatisme, atau juga dia diukur berdasarkan teori-teori yang lainnya. Ya, kenapa? Karena worldview Islam itu dia tidak mengalami suatu perubahan. Ya, dia memang sudah menjadi suatu tahapan yang dia tidak dibangun berdasarkan budaya. Ya, jadi jangan kita mengira, sahabat semua, bahwa Islam itu lahir dari budaya. Bukan. Justru budaya itulah yang dia lama-kelamaan dia mengikut kepada Islam. Di mana budaya itu ketika dia bisa diikutkan dengan Islam, maka dia akan diambil. Tapi ketika budaya itu tidak sesuai dengan Islam, maka budaya inilah yang harus ditinggalkan oleh Islam. Mengapa, sahabatku semua? Karena memang inilah suatu titik perbedaan antara worldview Islam dengan worldview Barat. Worldview Barat itu mengalami suatu perubahan karena terjadi suatu dialektika, suatu transformasi yang bersumber dari masyarakat, bersumber dari budaya, atau penemuan-penemuan para ilmuwan, atau ilmu-ilmu yang sesuai dengan kondisi masyarakat yang ada pada saat itu, maka dia akan mengalami suatu perubahan. Sementara Islam tidak. Kenapa? Karena agama Islam itu diturunkan melalui wahyu, dikonfirmasi dengan agama, dan diterima, diaktualisasikan melalui akal dan intuisi. Maka dari itu, sahabatku semua, kata Said Muhammad Naqib Al-Atas, beliau menjelaskan Islam itu dia dapat berdiri sendiri tanpa butuh kepada yang lainnya. Dia tidak mengalami progresivitas, dia tidak mengalami proses, dia tidak mengalami transformasi, dan dia juga tidak mengalami suatu pengaruh yang membuat dia berubah, pengaruh dari budaya-budaya lain yang membuat dia berubah. Tidak.
Islam itu dia sudah menjadi dirinya sendiri, sudah lengkap pada dirinya sendiri. Lalu kalau ada orang yang bertanya, sahabat semua, lalu ketika Islam itu dia sempurna, ketika dia dikatakan solihun likulli zaman wal makan, bagaimana prinsipnya? Sementara zaman itu kan semakin berubah. Tapi Al-Quran tidak mengalami perubahan. Islam tidak mengalami perubahan. Sementara dikatakan Islam itu sampai akhir hayat nanti, sampai bumi ini kiamat, dia akan tetap relevan ajarannya. Lalu bagaimana anggapan ini? Maka sahabatku semua, yang menjadi titik perubahan di dalam Islam itu adalah penafsiran dan penyajiannya. Kalau Islamnya sendiri itu tidak berubah, sistem nilai-nilai yang ada di dalam Islam itu tidak berubah. Hanya saja masalah penafsiran dan penjelasan yang ada di dalam Islam itu yang memang harus berubah. Harus berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan zaman dan sesuai dengan kondisi para ilmuwan atau juga tradisi masyarakat yang ada pada saat itu. Ingat ya, yang diubah bukan Islamnya, melainkan masalah penafsiran dan penjelasannya. Justru kata Sayyid Muhammad Naqib Al-Attas, ini merupakan hal yang sangat lumrah dan harus ada pada kaum muslim dan kaum mukminin. Kenapa? Ya, Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Ya, sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka sendiri yang mau mengubah dirinya. Mereka mau ikut dalam perubahan itu. Tujuannya agar apa, sahabat semua? Agar tidak tertinggal. Agar tidak terlindas oleh perkembangan zaman. Roda perkembangan zaman itu terus berputar. Tapi bukan berarti Islam itu tidak mau ikut berputar. Islam terus berputar. Bahkan dalam worldview Islam, perkembangan roda zaman itu, mesin penggeraknya adalah Islam itu sendiri. Bukan roda yang menggerakkan Islam, tapi Islam itu merupakan suatu sistem seperti mesin yang menggerakkan roda. Maka dari itu, sahabatku semua, kalau ada penafsiran-penafsiran di dalam Islam, penafsiran itulah yang harus diaktualisasikan lagi, disesuaikan dengan konteks di mana para pemeluk agama Islam itu tinggal. Oke, baik sahabatku semua, kiranya yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Ini sekelumit masalah worldview di dalam Islam. Kalau nanti ada pertanyaan dari sahabatku, silahkan dituliskan di kolom komentar. Kalau ini bermanfaat, silahkan di-share ke teman-teman yang lain. Saya undur diri dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.